Orang kantor cuma duduk dari jam 7 pagi. Kerja ngadep laptop, kena AC, gak kena matahari, duduk tok. Makan fast food, delivery, pulang jam 8, tidur kurang. Main HP terus, kena AC, kalau kena COVID tentaranya lemah. Itu alasan klaster perkantoran di Jakarta paling gila. Kenapa DKI paling fatal? Karena orang-orangnya kerja di kantor, imunnya lemah semua. Nah, terus cara meningkatkan imunnya gimana Mas Tirta? Makan enak. Makanya ketika COVID ini yang selamat justru orang kecil. Kenapa orang kecil? Orang susah, karena mereka terbiasa hidup susah. Jangankan COVID, hepatitis A, B, C, D, E, F, G, sampai H aja mereka selamat. Itulah alasan. Emang orang kecil itu ketinggalan di duniawi, tapi soal COVID mereka selamat pertama kali. Saya bisa statement ini kenapa? Saya melihat di lapangan, kuli panggul di Wonokromo, kuli panggul di Makassar, kuli panggul di Pasar Legi Solo, itu yang selamat duluan. Kenapa? Mas, mereka ini makan 2 kali sehari nasi tempe, gak cuci tangan, tapi selamat. Kenapa? Tentaranya kuat. Jangankan COVID, DB aja bisa selamat. Keroi selamat. Paham sekarang kawan-kawan? Paham? Lah terus obat COVID apa Mas? Pasien yang dirawat COVID itu ada 2. Ini adalah jawaban buat kalian semua yang bertanya kepada saya. Pasien COVID itu diapain? Gini, kalau dia OTG, dia cuma dikasih diet tinggi protein. Jadi banyak makan makanan yang mengandung protein. Telur putih, ikan, salmon, makan enak. Pengobatan COVID ini mangan enak. Sumpah, pengobatan COVID saya lihat sendiri pasien COVID itu dikasih makan semua enak. 3 kali sehari. Gitu, makannya enak. Dikasih infus 20 TPM RL. Terus kalau batuk dikasih obat batuk. Nyeri telan dikasih obat anti nyeri telan. Kalau misalkan panas dikasih paracetamol. Dikasih vitamin B kompleks. Sama dikasih vitamin C. Lah kalau bergejala gimana Mas? Kalau sesak napas, pakai obat contoh Avigan, hidrokloroquin, ambroxol, salbutamol, dan kawan-kawannya. Kalau sampai pneumonia, dia masuk ICU, pakai ventilator kalau gagal nafas. Tapi tetap pengobatannya adalah antibiotik dosis tinggi. Jadi diharap antibiotik dosis tinggi ini kan buat bakteri. Antibiotik ini diharapkan bisa menumbuhkan tentara-tentara kita di dalam tubuh biar menang. Loh, berarti obat kita antibody Mas. Benar, caranya apa? Makan bro. Nah makanya saya bilang, gimana kita mau mengharapkan warga kita sehat kalau nggak ada yang bisa makan? Makanya biayanya mahal karena mangan enak. Paham bosku sekalian? Paham? Itulah artinya kenapa saya bilang dari kemarin, kita percuma menjaga protokol kesehatan jika kita tidak bisa memberikan ketahanan pangan untuk warga kita. Makanya saya salut sama Jering karena dia membagikan makanan. Makanan adalah nutrisi, nutrisi penunjang antibodi. Protein itu zat pembangun antibodi paling kuat, menjadi limfosit. Lalu ada IG, imunoglobulin, M dan G. Itulah pelawan-pelawan COVID di dalam tubuh. Gimana orang mau sehat kalau nggak bisa makan? Kalau kita cuma pakai masker, tapi kita nggak makan, sama aja tetap sakit. Dasarnya udah salah. Itulah yang saya bilang, 3M memang harus dilakukan. Tapi menjamin warga kita bisa makan, itu juga penting. Maka saya bilang, selama warga kita nggak bisa makan, COVID tetap akan ada, karena giliran. Yang selamat duluan, rakyat kecil. Jika kalian, rakyat kecil dari dulu ditindas, di COVID kalian berjaya. Saya jamin orang kecil, orang yang biasa ditindas, itu adalah orang yang paling berjaya di COVID. Karena mereka nggak akan pernah ngerasain COVID ini. Kalaupun pernah OTG doang. Kenapa? Imunnya kuat. Itu pertama. Terus soal vaksin gimana Mas Tirta? Gini, tadi udah jelas ya. Berarti benar, COVID memang self-limiting disease asal imunnya kuat. Kalau imun nggak kuat, pakai obat. Loh Mas Tirta, soal vaksin gimana? Oke, kita udah tahu. Tentara. Nah, Pak, akhirnya
WHO pakai cara instan, ya disebut vaksin. Vaksin ini adalah virus dilemahkan. Jadi tentara kita diadaptasikan karena kita tahu warga kita rata-rata hidupnya adalah di kantor. Nah, virus ini digebuki dulu di luar. Asuwe jancuk. Nah, virus ini digebuki di luar. Virus COVID ini digebuki di luar. Cok asu, cok. Lemah dia. Udah lemah dimasukin ke tubuh. Dikeroyok karo antibodinya. Ini virus nih, vaksin itu gini. Ini vaksin, ini virus COVID. Diculik, gebuki saya asu. Nah, virus COVID ini sebabak belur dimasukkan ke tubuh. Harapannya antibodi kita, cok ono virus kuwi nyasar, lemah, gebuki. Harapannya muncul antibodi alami. Vaksin itu memicu antibodi alami supaya muncul antibodi lagi kalau COVID aslinya keluar. Asu koncoku diculik ning jerone Tirta, COVID datang nyusul. Sudah ada tentaranya. Nah, vaksin itu begitu. Makanya kalau dibilang vaksin ini untuk apa? Untuk orang-orang. Makanya kalau ada orang kecil bilang, saya nggak mau divaksin COVID. Wah, hidupnya di lapangan. Ya wes. Makanya vaksin COVID ini diutamakan untuk orang-orang yang emang secara struktural imun lemah. Jadi vaksin itu berisi virus COVID. Wes babak belur. Sudah hancur lebur, dihajar. Tapi nggak dimatiin. Kan anjing ya. Ini disikat nih virus COVID. Nggak dibunuh. Dibuat sekarat. Masukin tubuh, harapannya dikeroyok lagi sama orang antibodi kita, tentara kita, muncul antibodi alami. Jadi kalau COVID yang kuat datang, kita kuat. Nah, berarti apa? Vaksin ini mencegah, bosku. Antibodi kita tuh main hakim sendiri. Emang benar, antibodi kita tuh barbar. Ada orang asing sikat, itu antibodi kita. Cuman kadang lupa ingatan. Mereka lupa, dipikir virusnya lemah semua. Nah, antibodi kita itu kalau kuat, kalau kita terbiasa kena infeksi, satu, atau kedua, makan enak. Makanya kenapa ada berkata, kenapa gelandangan nggak pernah kena COVID? Kenapa orang gila nggak pernah kena COVID? Kenapa orang-orang nggak pernah kena, yang jalanan nggak pernah COVID? Karena mereka terbiasa hidup di lapangan yang infeksinya jauh lebih gila, bro. Bro, di lapangan kuli itu infeksi lebih gila. Hepatitis A, herpes zoster, terus hepatitis B, C, D, E, F, G, H, DBD ada 4. Wah, H1N1. Wah, gila bro. Makanya orang-orang lapangan kuat. Nah, sekarang kan kalian tahu. Makanya saya bilang, lah swab itu gimana? Karena virusnya tuh nempel di sini bro. Di sini loh virusnya itu. Virusnya tuh nempel di sini. Makanya sama di hidung, makanya swab. Nah, makanya perawatan COVID ku apa? Gor mangan enak. Sama pakai obat pereda sama antibiotik dosis tinggi. Kalau dia bergejala parah. Antibiotiknya ada 2, dosis tinggi. Ditambah pereda paru, sesak napas, pereda batuk, sama vitamin dan pereda panas. Obatnya itu. Sama makan enak, dia tinggi protein. Jadi kalau kamu mau mencegah kena COVID, gampang bro, mangan enak. Nah terus orang kecil gimana? Santai, orang lapangan kayak kita bro, sudah terbiasa dengan hidup keras. Makanya karena hidup kita keras, mangan apa wae yo iso. Itu kita cuma kena penyakit kantong kering. Penyakit yang berbahaya buat orang kecil adalah kantong kering. Paham bro? Vaksin itu adalah virus babak belur dimasukin ke tubuh. Kalaupun semua orang nggak mau make, saya sarankan vaksin kasih orang kantor yang imunnya lemah-lemah. Makanya klaster kantor paling utama. Kenapa? Urepe gor lungguh, main laptop. Kena bro. Bedain sama orang lapangan. Makanya COVID ini adalah bukti. Kita harus bersyukur kalau kita hidup keras. Paham bu? Makanya penyuluhan pemerintah kurang menurutku. Kenapa? Dari awal di sini 3M mereka lupa satu, nutrisi. Nutrisi itu penunjang antibodi. Cuma pakai masker buat apa kalau nggak bisa makan? Kalau warganya nggak makan, kelaparan, yang ada sakit, malah tipes bro. COVID lolos, mah tipes, mah mati. Kita itu kena penyakit kantong kering malahan kalau kita nggak makan. Paham bos? Itu alasan COVID, makanya itu pertama. Makanya kalau ada media bilang obat COVID ditemukan, kayak ngaton, renek bro obat COVID. Jika ada media mengatakan obat COVID ditemukan,
Obat COVID itu apa? Obat COVID itu antibodimu dewe. Makanya kalau antibodimu harus stabil, berpikir positif. Lah terus Mas Tirta paranoid. Makanya saya kecewa dengan media paranoid. Karena media paranoid itu akan meningkatkan hormon stres kortisol. Kalau stres, imunnya ikut stres, tentaranya stres. Paham? Jadi kalau misal kita stres nih, paranoid, ketakutan, ini di dalam tentaranya juga ketakutan. Tentara juga punya, di dalam kita tuh tentara juga ngikutin mood kita. Jadi kalau kita ketakutan, tentara kita juga ketakutan. Yang ada malah tambah sakit. Makanya saya bilang, narasi ketakutan itu harus diganti. Jangan kasih foto kuburan, tugu peti mati. Saya paling nggak setuju adalah tugu peti mati di Jakarta. Kayak ngopo. Karena semakin orang ditakuti, semakin dia paranoid, semakin imunnya lemah. Orang harus happy, bro. Paham, bro? Nah, itu yang saya bilang. Makanya kalau kita bilang, Jerik itu kenapa saya salut, dia bagi pangan.